sekolah minggu yang paling perlu. Sekolah minggu yang ku tunggu-tunggu. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, diberkati. Jumpa lagi sama kakak Imelda Simamora dan teman kakak Kak Indra dengan part musik kami dan para kameramen kita. Jadi kita angkat pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami masih boleh berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah online kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Datanglah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, supaya kami Tuhan layak Tuhan mendengarkan firman yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, ampunkan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita nyanyi lagi, Aku Anak Raja Laskar Kristus, siap memuji Tuhan. Tuhan, haleluya, puji Tuhan.
kita dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1, kami puji dengan riang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia kepadamu. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1, mampirlah dengar doa. Ya, baik anak-anak kami sekolah minggu. Sekarang kita memasuki untuk bacakan hukum Taurat Tuhan. Minggu ini kita bacakan hukum Taurat yang pertama sampai yang kelima. Kita bersama-sama mengucapkannya ya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikianlah titah Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1, meski tak layak firman.
melaksanakan sekolah minggu, marilah kita berdoa di hadapan Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, ayat hafalan hari ini tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12. Dimulai dari, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sekali lagi kakak bacakan. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Adik-adik, mari kita lihat yang menghafal ayat hafalan di minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 385 ayat 1 dan ayat 2, burung pipit yang kecil. Pipit
kita bersama-sama mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan tanggal 16 Agustus 2020 tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Isinya adalah, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Adik-adik, jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Kami tunggu setiap hari Rabu maksimal pengirimannya. Terima kasih. Shalom. Adik-adik, kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 427, Kusuka Menuturkan. Kita doakan persembahan kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi, kami bawakan persembahan. Firman Tuhan, kita bernyanyi baca kitab suci.
itu yang melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar hari ini? Doain kita semuanya sehat dan tetap semangat dalam memuji Tuhan. Nah, firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 12. Ayo kita buka Alkitab kita. Sudah? Nah, kita sama-sama membaca ya. Kitab Yohanes pasal 8 ayat 12. Oke. Nah, kita sama-sama membaca 2, 3 ya. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang suka dengan terang? Atau ada yang suka dengan kegelapan? Ini suasana gereja kita adalah terang. Jadi sekarang coba kita bedakan dengan gelap. Ayo, gimana ya perasaannya kalau gelap? Wow, gelap sekali. Wah, Bang Leo sama Bang Alex, tolong dong dinyalain lampunya. Nah, tadi kan udah lihat gelap. Kemudian ada lagi terang. Kalau ada gelap, kita gak bisa melihat mana lubang, mana yang harus kita lompat, mana yang harus kita melangkah. Nggak kita lihat wajah orang tua kita, nggak kita lihat sekeliling kita, semuanya kita raba-raba. Tapi ketika dikatakan terang, semua pasti sukacita. Karena itulah Yesus kita adalah terang. Kenapa Yesus katakan aku adalah terang? Karena Yesus adalah juru selamat kita. Kenapa dia juru selamat kita? Yang pertama sekali adalah kelahiran Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan pada zaman Perjanjian Lama, yaitu seperti Nabi Mika, Nabi Yesaya, Nabi Zakaria. Sudah dinubuatkan akan datang juru selamat, akan datang yang bernama Immanuel, akan lahir seorang juru selamat dari perempuan perawan Maria. Nah, ada dan setiap nubuatan itu terpenuhi. Yang kedua adalah Yesus itu sebagai terang ketika bangsa Israel berjalan dari Mesir menuju Kanaan. Pada malam hari Tuhan buat tiang awan. Kemudian maksud Inang tiang api. Tiang api Tuhan buat pada malam hari supaya mereka bisa berjalan, supaya mereka bisa melihat mana lubang, supaya mereka bisa melihat apakah ada binatang buas atau tidak. Kemudian pada siang hari Tuhan buat tiang awan. Mereka teduh, mereka segar. Karena itulah Tuhan kita itu, Yesus kita itu memberikan kesegaran buat kita, memberikan kekuatan buat kita, memberikan semangat yang baru buat kita. Yesus adalah terang. Adik-adik, siapa yang pernah ke rumah sakit? Yaitu pada saat rongseng. Itu kan ada sinar X, sehingga tubuh kita bisa kelihatan. Kemudian dokter lihat di mana sakitnya. Tuhan Yesus adalah terang. Kemudian karena apa? Karena dia berikan kesehatan buat kita. Karena itu Tuhan bilang, siapa yang mengikut aku tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Ada nyanyian mengatakan,
Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, kalau kita mengikut Yesus, yaitu bagaimana? Rajin ibadah di rumah, kemudian kita berdoa, Tuhan kasih kesehatan buat kita, Tuhan berikan semangat yang baru buat kita, dan Tuhan lindungi keluarga kita. Dia adalah juru selamat kita, dia adalah terang dalam setiap keluarga kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Bapa Surgawi, Engkaulah yang menerangi setiap keluarga, Engkaulah yang memberikan kesehatan kepada setiap umat-Mu. Biarlah Tuhan dalam setiap hidup kami mau tinggal dalam terang kasih Tuhan, dan kami mau meninggalkan kegelapan, karena kami tahu Tuhan kami adalah terang kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Adik-adik, kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1, Yesus menginginkan daku. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Terima
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Kami pelayan sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.